Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngelihat bagaimana Arc Egghead dibuka dengan banyak sekali informasi yang secara gak langsung mengungkap beberapa misteri-misteri lama yang udah kita nantikan selama ini. Rasanya kita bisa berharap lebih kalau Arc Egghead mungkin akan memberikan lebih banyak informasi lagi ke depannya. Apalagi khususnya tentang keberadaan atau sosok dari Im Sama, sang raja dunia yang selama ini menguasai dunia di balik layar. Ya, walau mungkin pada awalnya kita semua mengira kalau Arc Egghead yang berhubungan sama Dr. Vegapunk mungkin akan berfokus hanya kepada rahasia dari gua iblis saja. Pasalnya emang Oda Sensei sendirilah yang udah menjanjikan hal itu. Karena di salah satu kolom SBS Oda Sensei sendiri bilang kalau nantinya akan ada seorang ilmuwan jenius yang bisa mengungkap sekaligus menjelaskan rahasia dari buah iblis di dunia One Piece. Jadi gak aneh rasanya kalau pembahasan buah iblis menjadi salah satu hal yang terpikirkan oleh kita semua. Namun pada faktanya apa yang Oda Sensei berikan dengan memunculkan Dr. Vegapunk ternyata jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Seperti misalnya aja Dr. Vegapunk yang mengetahui tentang sejarah kuno atau apa yang terjadi pada 800 hingga 900 tahun yang lalu, di mana dia ternyata mempelajari semua hal itu di Pulau Elbaf karena selama ini ya pulau tersebut bisa dianggap sebagai Pulau Ohara kedua. Ya, selepas dihancurkannya tanah Ohara, Pulau Elbaf terungkap sebagai tempat penyimpanan dari harta yang dititipkan oleh para arkeolog Ohara untuk masa depan, dan Dr. Vegapunk sendiri menjadi salah satu orang yang beruntung bisa membaca seluruh catatan dokumen beserta penelitian yang udah dilakukan oleh orang-orang pinter di Ohara. So, gak aneh kalau Dr. Vegapunk mengetahui tentang keberadaan suatu kerajaan kuno di era Void Century, dan yang lebih menariknya ya, dia bahkan mengetahui tentang pemerintahan dunia saat ini terbentuk dari 20 kerajaan yang dulu bersatu untuk mengalahkan sebuah kerajaan kuno di masa lalu. Ngelihat hal ini tentu bukan hal yang gak mungkin kalau kemunculan atau wujud asli dari Im Sama juga akan diungkap pada arc kali ini guys. Soalnya entah bagaimana Lucy sendiri yang terlibat di Arc Egghead sempat menyinggung tentang momen yang menimpa kerajaan Lulusia Kingdom. Tapi bukan wujud atau bentuknya yang akan kita fokuskan bahas pada konten kali ini. Cuman lebih ke dari keluarga manakah sebenarnya Im Sama berasal. Karena kalau dari logika ya, 20 kerajaan beraliansi, dari Im Sama lah yang keluar menjadi pemimpin. Maka tentu aja dia berasal dari salah satu klan yang ikut memenangi pertarungan melawan Joy Boy di masa lalu. Nah, apa yang membuat semua ini lebih menarik? Sebenarnya sempat ramai juga dahulu ketika pertama kali takhta kosong di Marijoa diperlihatkan. Soalnya, selain orang yang emang menduduki takhta itu bisa dianggap sebagai raja dunia, namun bukti kalau pedang-pedang yang ada di sono tertancap sebagai bukti kalau mereka ikut beraliansi dan bertarung di bawah satu komando. Anehnya, di sana hanya tertancap 19 pedang saja, meski seharusnya ada 20 pedang yang tertancap. Karena emang 20 kerajaan lah yang bersatu untuk mencoba mengalahkan sebuah kerajaan kuno di masa lalu. But kunci dari teka-teki ini sebenarnya ada di fakta kalau keluarga Nefertari menjadi salah satu keluarga kerajaan yang tercatat sebagai kerajaan yang tergabung sebagai pendiri dari pemerintahan dunia. Namun mereka memang memilih untuk tetap tinggal di negara mereka sendiri, alih-alih mereka ikut pergi meninggalkan negaranya dan hidup di kota Marijoa. Makanya bisa kita ketahui alasannya kan, mengapa hanya ada 19 pedang saja yang tertancap di bawah takhta kosong, karena keluarga Nefertari menolak untuk tawaran tinggal di Marijoa. Ya, yang lebih mengejutkannya lagi, di satu momen Im Sama juga pernah tertangkap pada suatu panel yang memperlihatkan dirinya dengan sebuah pedang tertancap gak jauh dari dia berdiri, sehingga banyak orang yang mengira kalau mungkinkah pedang ke-20 yang belum tertancap adalah pedang milik Im Sama. Yang mana kalau kita hubungin sama bagaimana kemungkinan pedang yang belum tertancap merupakan milik keluarga Nefertari yang gak ikut pindah ke Marijoa, sehingga mungkinkah kalau Im Sama sendiri berarti berasal dari keluarga Nefertari? Pasalnya, salah satu hal yang mendukung cocok logi ini sebenarnya malahan bisa kita lihat dari apa yang diceritakan oleh Arc Wano Kuni. Dimana simpelnya ya, Arc itu bercerita tentang pengkhianatan dan pengambil alian takhta. Kozuki Oden yang seharusnya menjadi pewaris resmi malah harus menerima takdir kalau Kurozumi Orochilah yang pada akhirnya malah menjadi seorang shogun dan memimpin negeri Wano Kuni ke era yang jauh lebih gelap lagi. Lalu kalau kita lihat pada gambar yang lebih luas lagi ya, mungkinkah dunia One Piece yang kita ketahui juga tercipta sama dengan apa yang terjadi pada negeri Wano Kuni? Dimana bukan Im Sama lah mungkin yang menjadi raja dunia sebenarnya, melainkan entah itu Joy Boy atau emang ada kandidat lainnya dari aliansi ke-20 raja. Namun seperti yang kita tahu, kalau di ke-20 aliansi itu, satu keluarga kerajaan yang akan terus dianggap sebagai pengkhianat tentu mereka adalah keluarga Nefertari. Karena hanya mereka saja yang menolak untuk ikut pindah ke Marijoa.
Belum lagi beberapa kesamaan seperti pemutus rantai kebencian yang ditemani oleh para pemimpin pada eranya. Seperti kalau di gambaran kecil tadi ya, kita pakai negeri Wano Kuni ya. Di sono ada Kurozumi Tama yang meski dia berasal dari klan Kurozumi, tapi apa yang dia perbuat untuk negeri Wano Kuni dan dengan bimbingan dari Momo sang shogun yang memiliki darah Kozuki yang terhubung dengan simbol bulan. Hal yang mirip juga terjadi di gambaran besar dunia One Piece, di mana di keluarga Nefertari kita ketahui ada Nefertari Vivi yang memiliki hubungan dengan simbol atau sosok yang berhubungan erat dengan matahari. Siapa lagi kalau bukan Luffy yang bisa menjadi pembimbing sekaligus orang yang membantu Vivi untuk memecahkan kebencian yang udah terlanjur menjalar di dunia ini, guys. Soalnya sebuah pemerintahan yang dibangun dengan menghilangkan sejarah aslinya dan banyak melakukan manipulasi informasi, maka pemerintahan itu tentu akan dipenuhi oleh yang namanya kebencian, karena tentu ada banyak sekali korban-korban yang harus menjerit berkat keinginan dari pemerintahan dunia untuk terus mempertahankan tidak bocornya informasi yang gak mereka inginkan. And last, kalau memang benar Im Sama berasal dari keluarga Nefertari, alasan dia mengincar Vivi pun akan semakin menjadi make sense. Pasalnya, ancaman seperti apa yang bisa diberikan oleh seorang Vivi yang memiliki teman kayak Luffy tentu udah dibayangin oleh Im Sama sendiri. Sehingga daripada apa yang terjadi ke negeri Wano Kuni terulang pada gambaran yang lebih besar, di mana kebencian pada akhirnya berhasil terurai, Im Sama yang tentu gak mau pemerintahnya terganggu begitu saja berkat kehadiran orang-orang dari keluarganya yang dianggap sebagai pengkhianat karena gak mau ikut pindah ke Marijoa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan ya pastinya menyingkirkan dan melenyapkan keluarga Nefertari hingga ke akar-akarnya, biar nantinya semua hal bisa dimanipulasi ulang tanpa harus perlu takut kalau seseorang dari keluarga Nefertari akan menjadi orang yang bisa memutuskan kutukan tersebut. Kalau menurut kalian sendiri gimana, guys? Apakah mungkin sosok Im Sama berasal dari keluarga Nefertari? Apalagi kita sendiri tahu ya, keluarga ini menjadi teka-teki yang menarik, mengingat raja terakhir mereka ya, Cobra, juga menjadi korban di perhelatan referee terakhir, dan anaknya Vivia juga masih belum diketahui keberadaannya. Sehingga masih sedikit informasi yang kita miliki tentang apa yang sebenarnya terjadi, but kayaknya cukup segitu aja dulu terkait konten kali ini, guys. Nanti malah dikira ngawur. So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Animania.